Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Felip Agustama. Saya mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Fakultas Syariah, jurusan Hukum Keluarga. Kelas saya kelas B. NPM saya 2321010088. Di video ini saya akan menjelaskan materi Hukum Perdata Internasional dari bab 8 sampai bab 13. Yang pertama yaitu penyelundupan hukum. Istilah dan pengertian penyelundupan hukum. Dalam bahasa Belanda, istilahnya yaitu wetsonderwijking, dan dalam bahasa Prancis, istilahnya itu fraude à la loi, dan dalam bahasa Latin, istilahnya itu fraude legis. Penyelundupan hukum adalah kaidah-kaidah hukum asing yang kadang-kadang dikesampingkan dan menggunakan hukum nasional atau sebaliknya untuk keuntungan atau tujuan tertentu. Lembaga penyelundupan hukum dapat juga dilihat dalam hubungannya dengan masalah hak-hak yang diperoleh. Hak itu telah diperoleh menurut hukum asing yang diakui dan dihormati oleh hukum nasional hakim sendiri. Lalu tujuan penyelundupan hukum. Tujuan penyelundupan hukum adalah untuk dapat menghindari suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dapat dikehendaki. Lalu akibat penyelundupan hukum. Akibat penyelundupan hukum adalah setiap penyelundupan hukum mengakibatkan batalnya perbuatan bersangkutan. Lalu ungkapan yang terkenal yaitu Frus omnia crowd, yang artinya penyelundupan hukum mengakibatkan bahwa perbuatan hukum itu adalah keseluruhannya tidak berlaku. Lalu prinsip itu dianut oleh Prancis. Contoh kasusnya peristiwa Putrid de Beaufort. Lalu materi selanjutnya yaitu hukum yang berlaku dalam kontrak dagang internasional. Suatu kontrak dagang yang mengandung foreign elements atau unsur internasional, maka dalam pelaksanaannya adalah menimbulkan persoalan. Yang pertama itu hukum manakah yang berlaku atas perjanjian tersebut, dan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili jika terjadi sengketa hukum antara pihak dalam perjanjian. Pada prinsip hukum yang berlaku pada kontrak HPI adalah hukum yang dipilih sendiri oleh pihak. Namun apabila pilihan hukum itu tidak ditemukan dalam kontrak, maka dapat digunakan bantuan titik taut sekunder lainnya. Lalu pilihan hukum. Pilihan hukum merupakan kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang akan berlaku bagi kontrak yang dibuat. Pencetus pilihan hukum adalah Dumoulin dari Prancis. Di dalam pilihan hukum hanya dilakukan terhadap suatu kontrak. Berarti hukum yang dipilih oleh para pihak merupakan hukum yang harus dilakukan atau berlaku. Kontrak yang tidak dapat dilakukan pilihan hukum antara lain yaitu kontrak kerja internasional dan jual beli senjata. Lalu pilihan hukum dengan lex mercatoria, seperangkat prinsip-prinsip dan ketentuan hukum kebiasaan yang secara langsung dapat digunakan dalam dunia perdagangan internasional tanpa harus terikat pada ketentuan hukum nasional suatu negara. Ya, istilahnya itu lex mercatoria tersebut diberikan pengertian sebagai hukum yang berseragam atau uniform law yang keberadaannya diterima oleh komunitas komersial di berbagai negara. Pada umumnya, lex mercatoria diartikan kebiasaan atau kepatutan umum daripada masyarakat bisnis yang diterapkan ke dalam praktik hukum komersial di berbagai negara, digunakan apabila terjadi kekosongan hukum. Lalu selanjutnya itu pilihan hukum dengan lex loci contractus, di mana hukum yang berlaku bagi suatu kontrak internasional adalah hukum di tempat perjanjian atau kontrak itu dibuat. Pada saat sekarang, teori ini sukar diterapkan karena orang mengadakan kontrak tanpa kehadiran para pihak pada tempat yang sama, sehingga tidak mudah untuk menentukan hukum mana yang berlaku bagi kontrak tersebut.
Lalu selanjutnya itu mailbox teori. Jika kedua belah pihak dalam suatu kontrak internasional tidak saling bertemu atau bertatap muka, maka yang penting adalah salah satu pihak mengirim surat yang berisi penerimaan atas penawaran yang diajukan oleh para pihak lainnya. Hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut adalah hukum negara pihak yang mengirim penerima penawar tadi. Lalu selanjutnya lex loci solutionis. Hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut adalah hukum di mana kontrak tersebut dilaksanakan. Teori ini digunakan untuk menentukan akibat hukum dari suatu perjanjian. Hukum yang berlaku bagi para pihak yang terkait dalam suatu kontrak internasional yang tidak mencantumkan klausula hukum yang digunakan dalam perjanjian kontrak adalah hukum tepat pelaksanaan kontrak. Lalu materi yang selanjutnya adalah perbuatan melawan hukum dalam HPI. Kaidah-kaidah HPI yang mengatur tidak semata-mata dibataskan kepada perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau karena kesalahan pihak yang melakukan secara sengaja ataupun hanya karena kelalaian. Istilah untuk teori ini adalah quasi delicts, tetapi kini pada umumnya pengertian-pengertian yang dipergunakan dalam rangka perbuatan melanggar hukum dalam bacaan HPI tidak membedakan secara tegas antara kedua bagian ini. Juga tanggung jawab yang disebabkan karena perbuatan melanggar hukum tanpa kesalahan. Lalu selanjutnya teori-teori tentang hukum yang dipergunakan. Terdapat 3 teori dalam memecahkan persoalan ini, yaitu pertama, teori tempat terjadinya kerugian. Titik berat diletakkan atas tempat di mana kerugian timbul atau sistem yang dianut Amerika. Lalu yang kedua, teori tempat di mana melakukan perbuatan. Titik berat harus dilakukan atas tempat di mana si pelanggar melakukan perbuatannya. Lalu yang ketiga, teori kombinasi dengan kebebasan memilih. Teori ini menggunakan kombinasi prinsip antara tempat kejadiannya kerugian dan tempat dilakukannya perbuatan. Dan ada 3 kemungkinan mengenai hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan perbuatan melawan hukum. Yang pertama itu hukum dari tempat terjadinya perbuatan melawan hukum. Yang kedua, hukum dari tempat di mana perbuatan tersebut diadili. Dan yang ketiga, dipakai teori the power law of the tort. Lalu selanjutnya, asas-asas HPI untuk menentukan status badan hukum. Asas-asas HPI tentang subjek badan hukum yaitu asas kewarganegaraan atau domisili pemegang saham, asas center of administration atau bisnis, lalu asas place of incorporation, lalu asas center of exploitation. Lalu selanjutnya, perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Penerapan perbuatan melawan hukum di Indonesia menggunakan asas lex loci delictis, yaitu hukum tempat di mana perbuatan telah dilakukan. Sebagai prinsip umum, perbuatan hukum, perbuatan yang disengketakan yang telah terjadi di Indonesia secara Fenzel-Pfeffer. Segala suatu ini diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan hukum yang dilakukan di Indonesia. Lalu materi selanjutnya itu asas-asas HPI tentang hukum benda dan keluarga. Klasifikasi hukum benda. Dalam HPI, pembahasan mengenai benda dilihat dengan benda tetap, dengan benda bergerak, dan benda berwujud, dengan benda tidak berwujud. Hal ini karena di dalam pembagian sistem hukum
mengklasifikasi tentang benda secara berbeda-beda. Pernyataan penting dalam HPI, klasifikasi jenis benda manakah yang akan diterapkan dalam kaitan dengan pernyataan tersebut. Maka dalam HPI mengenalkan dua asas untuk menetapkan klasifikasi benda berdasarkan: satu, hukum dari tempat gugatan atas benda diajukan atau lex fori; dua, hukum dari tempat benda berada atau letak lex situs. Lalu situs benda. Letak benda atau situs benda ditentukan dengan melalui: satu, status benda bergerak ditetapkan berdasarkan A. Hukum dari tempat pemegang hak atas benda tersebut. B. Hukum dari tempat pemegang hak atas benda tersebut. C. Hukum dari tempat benda terletak. Lalu selanjutnya itu lembaga jaminan. Dalam berbagai sistem hukum dikenal berbagai lembaga jaminan yang berbeda-beda. Lembaga jaminan tersebut seperti hak, tanggung jawab, politik, fidusia, pen, gadai, dan sebagainya. Masing-masing lembaga jaminan tersebut pada umumnya merupakan lembaga hukum yang bersifat mengikuti, misal dalam perjanjian utang piutang. Oleh karena itu, dalam HPI muncul pertanyaan: jika terjadi sengketa atau perselisihan dengan perjanjian tersebut, kaidah hukum mana yang akan berlaku terhadap jaminan-jaminan tersebut? Dalam menentukan kaidah hukum yang akan berlaku terhadap jaminan-jaminan, dapat dilihat beberapa kemungkinan hukum yang harus berlaku, yaitu pertama, hukum dari tempat si pemegang jaminan menjadi warga negara atau berdomisili. Lalu yang kedua, hukum dari tempat yang memiliki kaitan yang paling substansial dengan perjanjian induknya. Lalu hukum yang dipilih para pihak dalam perjanjian induknya atau dalam hal tidak ada pilihan hukum yang merupakan perjanjian induknya. Selanjutnya, asas-asas HPI dalam hukum keluarga. Yang pertama itu perkawinan, yang kedua hubungan orang tua dengan anak, yang ketiga adopsi, dan yang terakhir perceraian dan akibat perceraian. Materi selanjutnya yaitu jurisdiksi, pengadilan, dan arbitrase. Kewenangan yurisdiksional forum dalam konteks HPI diartikan sebagai masalah apakah sebuah forum akan mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Dalam HPI, masalah ini menjadi lebih kompleks karena mencakup beberapa masalah, yaitu apakah pengadilan berwenang untuk mengadili perkara kompetensi. Mengadili perkara tersebut adalah persoalan hukum acara. Dan dalam hukum keperdataan biasanya tergantung dari penyampaian panggilan pengadilan kepada pihak tergugat. Lalu selanjutnya tipe-tipe jurisdiksi pengadilan. Yurisdiksi ekstratorial adalah kewenangan pengadilan suatu negara untuk melaksanakan yurisdiksinya atas seorang tergugat yang berkediaman di suatu negara di luar negara forum. Asas yang berlaku bagi pengadilan untuk menentukan adanya tidaknya kewenangan pengadilan untuk mengeklaim yurisdiksi atas seorang tergugat adalah asas actor securitum forum rei. Lalu selanjutnya itu beberapa prinsip penetapan yurisdiksi dalam legalitas internasional, yaitu yang pertama yurisdiksi teritorial atas dasar domisili, dan kedua yurisdiksi kasus dalam perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Lalu yang ketiga yurisdiksi karena persetujuan, dan yang terakhir keempat, yurisdiksi atas dasar kewenangan negara, kekayaan, atau pemunculan atau kehadiran. Lalu selanjutnya kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi absolut merupakan wewenang yang dimiliki oleh lembaga pengadilan dan lembaga arbitrase. Kewenangan mengadili pengadilan dan arbitrase tersebut adalah batas kewenangan akibat dari pilihan forum yang dilakukan para pihak
dalam membuat perjanjian. Ketika para pihak sudah melakukan pemilihan forum kepada pengadilan, maka penyelesaian sengketa para pihak harus diajukan kepada forum pengadilan. Hal ini adalah kompetensi absolut pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dan tidak boleh perkara diajukan kepada lembaga arbitrase. Lalu, pilihan forum. Pilihan forum merupakan suatu masalah dalam HPI dalam membatasi kewenangan dari lembaga yang akan menyelesaikan sengketa para pihak. Pilihan forum yang dimaksud adalah lembaga peradilan atau penyelesaian secara litigasi dan lembaga arbitrase penyelesaian secara non litigasi. Pilihan forum dalam sebuah kontrak internasional yang dipilih oleh para pihak adalah untuk mengantisipasi sengketa yang muncul. Kemudian, hari dalam pelaksanaan kontrak. Pilihan forum dapat memberikan kepastian bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa dan menghindari konflik kewenangan lembaga dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Lalu selanjutnya, hukum yang dipergunakan oleh arbitrasi komersial internasional. Hukum yang dipergunakan oleh arbitrase biasanya menggunakan arbitration rules yang dikeluarkan oleh United Nations Convention on International Trade Law atau UNCITRAL pada tahun 1976. UNCITRAL Arbitration Rules 1976 telah menjadi acuan hukum acara arbitrase komersial oleh berbagai badan arbitrase komersial dunia, termasuk Indonesia. UNCITRAL juga memberikan model khusus arbitrase yang dapat digunakan oleh para pihak dalam kontrak-kontraknya. Klausal atau perjanjian arbitrase harus memuat yang pertama itu masalah yang dipersengketakan, lalu yang kedua nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, lalu yang ketiga nama lengkap dan tempat arbiter atau majelis arbitrase, yang keempat tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan, yang kelima nama lengkap sekretaris, yang keenam jangka waktu penyelesaian sengketa, yang ketujuh pernyataan kesediaan dari arbiter, dan yang terakhir kedelapan pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Ya, materi yang terakhir yaitu pemakaian hukum asing. Cara pemakaian hukum asing. Pemakaian hukum asing tidak hanya hukum asing yang tertulis saja, melainkan juga hukum tidak tertulis, yaitu hukum kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum dari negara yang bersangkutan. Pemakaian hukum asing dalam HPI dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, hukum asing dianggap sebagai hukum regulation. Yang kedua, hukum asing dianggap sebagai fakta. Yang ketiga, hukum asing dianggap sebagai bagian hukum nasional. Lalu selanjutnya pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Bila seorang hakim nasional mengadili perkara suatu kasus pidana atau perdata internasional, maka ia menyelenggarakan peradilan internasional dan putusannya merupakan hukum internasional atau konkret, walaupun ia bukan hakim internasional dan lembaganya tetap pengadilan nasional. Lalu yang C, pengakuan putusan kepailitan pengadilan asing. Putusan valid pengadilan asing untuk dilakukan di negara lain. Telah diupayakan pembentukan perjanjian antar negara. Perjanjian internasional yang mengatur tentang eksekusi putusan pengadilan asing adalah Convention on Jurisdiction and Affirmation of Judgment in Civil and Commercial Matters. Dengan mendatangi konvensi pelaksanaan putusan pengadilan untuk memungkinkan pengadilan negara
yang menandatangani konvensi untuk melaksanakan putusan pengadilan dari negara lain. Hanya saja dalam pasal 1 konvensi pelaksanaan putusan pengadilan disebut secara tegas bahwa konvensi tidak berlaku pada masalah kepailitan. Ketentuan satu pasal tersebut berarti bahwa apabila ada negara yang telah menandatangani konvensi pelaksanaan putusan pengadilan, ia tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan putusan pailit pengadilan asing. Dan selanjutnya, pengakuan putusan arbitrase asing di Indonesia. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa putusan atas suatu sengketa yang telah ditetapkan oleh hakim atau pengadilan asing tidak dapat secara otomatis dilaksanakan di Indonesia. Ketentuan tentang pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dalam pasal 65 sampai dengan pasal 69 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing atau internasional seperti yang diatur dalam Konvensi New York 1958. Ya, sampai situ saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.